Oke, jadi kuliah kita terakhir adalah sampai rumus-rumus identitas fungsi trigonometri gitu ya. Nah, sedikit lagi mengenai fungsi. Setelah itu kita pindah bab ke bab yang susah. Nah, ini adalah gambar fungsi-fungsi dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu secara umum rumus Y sama dengan X pangkat N. Ya. Kalau yang perlu diingatnya gini, kalau N-nya besar dari 1, kalau N-nya 1 gampang garis lurus kan? Y sama X. Kalau N-nya besar dari 1, maka dia melengkungnya ke atas gini. Ya, sorry, bukan ke atas, yang ini kan ke bawah. Melengkungnya ke arah sumbu Y, gitu ya. Ke arah sumbu Y semua. Ya bisa ke bawah, bisa ke atas. Oke, itu yang pertama. Kalau pangkatnya, di sini nggak ada, saya tambahin. Sebentar. Buka dulu yang lanjut aja dari yang kemarin. Mana ya? Ini ya. Terakhir mana ya? K02 ini ya. Oke, ini terakhir. Nah, kalau Y sama dengan X pangkat N. Sebentar, saya mau ngomongin tuh bukan pangkat N. Y pangkat, jangan N. N itu sepertinya bilangan asli soalnya. Y pangkat kurang dari 1, tapi positif. Seper N gitu ya. Jadi contohnya Y sama dengan X pangkat setengah, X pangkat Y sama dengan X pangkat sepertiga. Ini dimana N-nya bilangan asli ya. Anggota bilangan asli. Nah, kalau pangkatnya kurang dari 1 tapi positif, maka melengkungnya ke arah sumbu X. Jadi X pangkat setengah, ini kalian udah harus jadi perbendaharaan. Y X pangkat setengah melengkungnya seperti itu. Ya. Begitu lebih besar dari 1, melengkungnya ke sumbu Y. Bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung nilainya. Yang di sini hanya yang apa? X pangkat N lebih besar dari 1 itu. Ya. N-nya. Kalau 1 sih garis lurus. Kalau kurang dari 1, tapi masih positif, melengkungnya ke sumbu Y. Yang ini X-nya boleh negatif ya. 3 akar X, X-nya boleh negatif karena akar ganjil. Ya sama, ini melengkungnya ke sana gitu ya. Tapi ini bisa negatif. Yang ini ke sana gambarnya. X pangkat seperempat. Dia ini harus, X-nya harus positif aja. Jadi gambarnya ke arah, ini membukanya ke sumbu X. Ke sana saja. Yang di sini nggak ada, karena di negatif nggak terdefinisi. Nah, kalau bingung kita buka aja di GeoGebra biar gambarnya pada bagus. Sambil nunggu GeoGebra-nya, ya harus nunggu deh. Oke, saya demokan. Y sama dengan X pangkat yang lebih besar 1 dulu. 2 itu ya. Melengkungnya ke atas. Y sama dengan X, bukan ke atas, ke sumbu Y. Aduh, sorry. Ini kan ke bawah melengkungnya yang hijau nih. X pangkat 3. Tapi kalau kurang dari 1, ini tutup dulu. Y sama dengan X pangkat sepertiga gitu ya. Mana nggak ada. Y sama dengan X pangkat 1/3. Ini saya tulisnya. Nah, melengkungnya ke arah sumbu X. Kalau kurang dari 1 ya. Y sama dengan X pangkat 1/2 atau akar X. Tuh, melengkungnya ke arah sumbu X. Gitu ya, melengkungnya ke sana. Kalau lebih dari 1, melengkungnya ke atas atau ke bawah. Kemudian yang harus diketahui ini. Y sama dengan seper X udah ya, ini adalah hiperbola yang diputar kemarin 45 derajat. Seper X sama dengan K gitu, atau Y sama seper. Itu gambarnya seperti ini. Mengingat-ingatnya
Coba saya jelasin pakai ini aja lebih ini. Y sama dengan 1/X. Yang lain ditutup. Nah, ini mengingat-ingatnya gini. Bayangkan kalau X-nya besar sekali, berarti ke kanan sekali. X-nya besar sekali ke kanan, jangan ngobrol. Kalau X-nya besar sekali ke kanan, maka kita lihat Y-nya kecil sekali. Makin besar X, Y-nya makin kecil. Kalau X-nya positif, Y-nya selalu positif juga. Jadi kalau X-nya membesar ke kanan, Y-nya makin kecil tapi tetap positif. Gitu ya. Sebaliknya kalau X-nya dekat-dekat ke 0 tapi masih positif. X-nya dekat-dekat ke 0, ini X-nya 1/1.000.000 gitu. 1/1.000.000 jadi 1.000.000 dia Y-nya. Jadi kalau X-nya dekat ke 0, ini jadi tinggi sekali ya. Nah, dengan gitu kalau lupa 1/X bayangkan gitu. Kalau X membesar gimana? Kalau X dekat 0 gimana? Demikian juga yang negatifnya. Kalau X-nya ke kiri sekali tapi besar nilainya, ini akan kecil tapi negatif. Kecil tapi negatif dia. Kalau dekat ke 0 dan negatif, kalau ini dekat ke 0, 1 per bilangan yang kecil jadi besar dia. Tapi negatif. Nah, teman-temannya mirip aja. Y sama dengan 1/X pangkat 2. Mirip kayak ini, cuma berada di atasnya atau di bawahnya, tergantung pangkatnya. Ya. Dan tentunya positif negatifnya harus dilihat. 1/X² ini kayak 1/X di 1. Ya. Kayak 1/X lengkungannya. Cuma ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya, harus diperhatikan. Dan dia yang di sini tetap positif karena ini kuadrat. Ini fungsi apa? Yang biru, fungsi ganjil genap? Atau bukan keduanya? Hah? Karena pangkatnya 2 gitu. Enggak ya, fungsi genap simetri terhadap sumbu Y. Yang oranye fungsi ganjil ya. Simetri terhadap titik 0. Jadi kalau ditarik dari salah satu titik sini melewati 0. Nah, ini tingginya jadi minusnya. Oke, itu beberapa fungsi dasar yang biasanya nggak ditanyakan khusus tapi muncul di dalam soal. Lanjut lagi. Nah, ini untuk mengingat. Jadi nanti latihannya. Siapa yang pintar itu dance? Dansa? Kamu pintar ya? Nanti pertemuan berikutnya kamu harus nari ini ya. Kalau disebut sin gitu. Kuadrat gitu. Ya ini sin gitu ya. Cos digeser dia. Kayak sin aja. Ini tangan. Kotangan. X² mana? Kok nggak ada? Ini X² malah yang gampang ya. Lingkaran. X² tambah Y² sama dengan R². Tapi dia hanya munculin ininya aja. Lingkaran. Dan seterusnya. Oh, yang akar tadi saya bilang nggak ada di sini. Ternyata ada di halaman berikutnya. Lupa saya. Begitu pangkatnya kita lihat ini. Begitu pangkatnya lebih besar dari 1, melengkungnya ke sumbu Y. Tapi bisa positif, bisa negatif ya. Kalau kurang dari 1, melengkungnya ke sumbu X. Perhatikan plus minusnya, tapi lengkungannya kita udah tahu. Oke, itu adalah akhir bab 0. Dengan catatan, jangan lupa belajar yang rajin supaya Anda menjadi pintar dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hah? Gitu ya. Kalau nggak pintar ya nanti kurang bermanfaat gitu. Jadi diingat-ingat belajar matematik tuh harus teratur. Nggak bisa ditumpuk gitu ya. Kuis Sabtu nanti aja, hari Kamis dan Jumat seharian itu dua kali belajar mati-matian, hasilnya nggak akan terlalu bagus gitu ya. Sama aja dengan orang, saya mau belajar sepeda, udah saya belajarnya seharian dari pagi sampai besok pagi lagi, tetap aja nggak bisa gitu kan, harus sedikit-sedikit. Nah, sampai sini ada pertanyaan?
Oke. Konsep limit kita masuk. Kalau menurut silabus baru minggu depan, tapi kita duluan aja. Tapi besok saya isi tutorial kan, untung kali ya. Itu karena minggu pertama saya isi kuliah di jam tutorial. Dosen lain banyak yang nggak ngisi, ada juga yang ngisi. Oke, limit ini konsep nanti yang paling susah di semester ini. Jadi setelah limit turunan itu ya menggunakan limit lagi tapi lebih gampangan. Nah, karena susah maka di depannya limit itu akan dijelaskan secara intuitif dulu. Intuitif tuh entah pakai visual, entah pakai pokoknya banyak perasaan, feelingnya banyak di situ. Tapi itu sebenarnya bukan justifikasi matematik. Nanti setelah itu, setelah kerasa, baru dibahas yang susah aja itu belakangan. Oke, depannya jadi nggak terlalu susah ya. Oke. Nanti yang ini nih irisan kerucut dipotong bidang itu semester 2. Oke. Ininya baca sendiri aja ya. Enggak, ini enggak menunjukkan ini. Atau yang ini saya ini kan ya. Karena ini mah apa sih manfaatnya gitu. Diberikan segitiga siku-siku A, B, C. Ini A, B, C. Siku-siku di C ini ya. Sudut A itu theta ini. Panjang ruas AC sama dengan B. B kecil. Kemudian dari sini gambar garis CD. Aduh. Oh ya pakai CD jadi nggak porno. Garis CD. CD itu ya. Tegak lurus terhadap AB. Ini tarik tegak lurus. Dari sini gambar lagi garis DE tegak lurus BC. Ini tegak lurus ke sini. Tegak lurus sana lagi, tegak lurus sini lagi. Tegak lurus sana lagi, tegak lurus sini lagi. Dan seterusnya. Nah, bagaimana menghitung panjang ruas garis ini totalnya? Nah, ini kan terus kan dibagi-baginya sampai ini kelihatannya udah berakhir belum? Belum padahal gitu ya. Mana? Nih. Terus bagi lagi nih. Ini baru pakai mikroskop biasa. Kalau pakai mikroskop elektron nih, terus gitu ya, sampai tak hingga. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya kita nggak mungkin ngitung sampai tak hingga tuh. Nanti kita umurnya udah 1000 tahun masih ngitung terus. Umurnya udah 1.000.000 tahun ngitung terus sampai tak hingga. Jadi supaya bisa ngitung, pakai yang namanya konsep limit, gitu ya. Oke, tapi itu kita tinggalkan untuk ilustrasi aja. Nah, masalah limit dari sebuah fungsi adalah masalah menentukan, ini intuitif nih ya, nanti teoritisnya di belakang. Kecenderungan nilai fungsi bila variabel bebasnya mendekati titik C tertentu. Apa sih maksudnya? Kecenderungan nilai fungsi berarti kecenderungan Y-nya. Y-nya cenderung berapa? Kalau X-nya mendekati titik C. Nah, supaya jelas, udah saya bikinin animasinya. Kita open saja. Gini. Di sini apa sih yang mau dilihatkan? Gini. Ini ada sebuah fungsi, nggak perlu tahu lah aturannya ya. Saya nggak munculkan fungsinya. Tapi yang penting gini. Ini ada titik C di sini. Kalau X-nya mendekati titik C, nah ingat kalau X mendekati titik C itu bisa dari arah kanan, bisa dari arah kiri dari C ya. Jadi ada dua. Dari arah kanan atau dari arah kiri. Lama-lama saya gila ini. Ini kiri. Ini kanan ya. Ya supaya kalian nggak ketukar. Ini kanan. Istilahnya ini didekati dari kanan menuju titik C. Ini dari kiri. Cenderung berapa sih Y-nya? Nah, di animasi ini dijalankan. Ya. Lihat dulu jangan yang merah dan biru. Tapi lihatnya ini yang ungu. Kelihatan nggak ya? Duh, pilih warnanya ungu. Ini kelihatan nggak ungu? Hah? Kalau nggak kelihatan, beli kacamata.
Ya. Oke. Kalau X-nya mendekati C, kemudian kita ikuti grafik fungsinya. Yang merah dan biru, sebenarnya yang mau diikuti Y-nya. Nilai Y-nya ya. Jadi tinggi ininya nih, tinggi ininya. Dan ini juga tinggi ininya. Nah, yang ujung ini, ujung yang ungu ini adalah nilai X yang kita jalankan. Ini saya jalankan, yang ungunya makin mendekati C. Ini makin mendekati C, ini juga mendekati C dari kiri dan kanan. Cenderung nilai Y-nya berapa? Setinggi ini, betul? Nah, itu dikatakan nanti nilai limitnya adalah sama dengan FC di sini ya. Kalau ini kira-kira 6 lah gitu ya. Karena ini 6 angkanya. Begitu. Nah, apakah nilai limit sama dengan nilai fungsi? Coba kita lihat kalau di sini. Nilai fungsi di titik C berapa? FC 6 ya. Nilai limitnya juga 6. Kalau ini mendekati sini cenderung 6 gitu kan. Tuk gitu. Kayak orang mau pacaran, tapi di sini ada mertua nih nungguin. Ya, paksalah mertua digandeng lah. Mau ikut-ikutan nonton bioskop gitu. Tapi udah itu yang itu udah dulu. Yang ini sekarang. Kita lihat lagi demonya. Sekarang apa bedanya yang tadi dengan ini? Ini C-nya bisa digeser-geser ya. Saya mau ngamati di sini juga. Nah, ini grafik fungsinya mirip sama yang tadi. Cuma nilai fungsi di titik C berapa? Ini kan ya? 3 ya? Ya kurang lebih 3 gitu kira-kira. FC itu tingginya ini. Nilai kalau C-nya 2 di sini, F2 itu segini gitu ya. Bentar ini. Tungtang. Kita aduh, kalau dikecilin volumenya nanti takut rekamannya keganggu lagi. Ya udah biarin aja. Ini apa nih? Mat 2A. Mat 2A kan semester depan. Ini masalah. Oke. Mana tadi demonya ini? Nah, kita amati lagi. Ingat, nilai F2, C-nya 2. Nilai F2 itu adalah 3. Tapi nilai limitnya kita lihat. Kalau X-nya ini yang biru jalan, ujungnya menjadi yang apa di grafik jadi biru itu ya. Yang ungu jalan. Kalau X-nya mendekati titik C, cenderung Y-nya berapa? Cenderungnya. Nah, cenderung 6 kan? Nah, yang gini nanti dikatakan nilai limitnya 6, nilai fungsinya mah 3 di titik C ya. Jadi nilai fungsi dengan nilai limit konsepnya awalnya tuh beda sama sekali. Bisa sama nilainya, bisa beda. Gitu ya. Nanti kalau di SMA, kenapa kalau fx sama dengan x kuadrat, limit x mendekati 2, tinggal masukkan aja sama dengan nilai fungsi. Karena nanti untuk fungsi itu memang nanti dibuktikan nilai limit sama nilai fungsi sama. Tapi nggak selalu ya. Untuk fungsi yang lain beda lagi. Jadi kalau nilai limit itu cenderung berapa? Dan saya lupa nggak nambahkan, di titik C-nya nggak diperhitungkan. Mau di titik C ini ada nilainya sekian ataupun sekian, nggak peduli. Saya hanya melihat kecenderungannya. Cenderung berapa? Nggak nyampe ke titik ininya, titik C-nya. Hanya kecenderungan kalau mendekati C gitu. Lempar dulu, mertuanya pergi jadi nyampe gitu. Tapi di limit enggak gitu ya. Nah, kita lihat satu lagi contohnya. Supaya intuitifnya apa? Kebayang gitu ya. Feelingnya nyampe gitu ya. Kalau belum nyampe juga banyak dengerin lagu Feeling. Nah, joget dia. Ini sama. Ini ada fungsi seperti ini. Nilai fungsi di C, C-nya 2. Jadi di titik 2, F2 itu ini. 6 ya.
Bukan yang ini, karena ini berlubang. Nah, kalau X mendekati 2, cenderung nilai Y-nya berapa? Hah? 6. Jangan ngikutin nada saya ya. Nanti, oh bukan gitu. 6. 6? Setuju? Kita mah kayak DPR aja voting. Meskipun salah hasilnya, pokoknya voting. Oh, direkam. Berapa? Kalau X-nya mendekati C, cenderung Y-nya berapa? Harus dari dua-dua pihak. Hah? Nggak ada, karena apa? Bukan, ya. Karena kalau dilihat dari kiri, cenderung 6 kan? Kalau dari kanan, cenderung, ya berapa inilah. Ini 2, ini 4, 3,5 gitu ya. Jadi dari kiri dan kanan, nggak menuju satu nilai. Yang gini nanti limitnya nggak ada. Gitu ya. Jadi jangan dilihat nilai fungsinya di 2. Tapi yang mau dilihat kecenderungannya menuju satu harga nggak itu? Kalau dari kiri kanannya. Itu limit gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Kalau masih bingung tanya ya. Tapi jangan nanya kenapa harus gitu. Ya konsepnya seperti ini gitu ya. Tapi kalau nggak paham yang dimaksudkan kecenderungan nilai, saya ulangi gitu. Jadi di titik C-nya, di titik 2-nya, nilai fungsinya mau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi yang terakhir ini, katakan ini lubang juga. Di 2 nggak terdefinisi. Itu masalah limitnya mah tetap bisa dievaluasi. Mungkin ada, mungkin enggak ya. Atau jangan yang ini, yang contoh sebelumnya. Ini bisa aja nih lubang dan di sini juga nggak ada itu. Jadi di 2 nggak terdefinisi. Tetap limitnya mah 6. Karena kecenderungan nilai, bukan nilai di titik C, tapi kecenderungan cenderung berapa itu. Limit tuh. Oke. Nah, setelah dijelaskan yang bintang 3 ini kalah sama Sambo ya. Dia bintang 4 kan? Aduh, nggak apa-apa, dia di penjara kan. Nggak akan bisa nembak saya. Tahu ada saudaranya di sini. Yang gambar 1 yang hijau. Kalau X mendekati C, berapa nilai limitnya? L ya? L atau nggak ada? Yang B? Hah? Apa? L juga ya? Yang C? Yang D? Yang D? Nggak ada D yang warna biru. Nggak ada, ABCD-nya nggak ditulis. Oke, jadi udah kebayang ya kalau pakai gambar ya. Tinggal nanti kalau pakai persamaan ya kita adjust ke entah ke grafiknya atau apanya, nanti tergantung soalnya. Nah, jadi gini. Yang tadi udah saya bilang, sebenarnya diulangi lagi. Misalkan F fungsi yang terdefinisi pada interval buka yang memuat titik C. Ini kayak ini, interval buka, nggak harus AB, boleh lebih sedikit juga. Yang memuat titik C, pada titik C sendiri boleh tidak terdefinisi. Kayak ini nih, dia terdefinisi di interval buka AB. Memuat titik C. Tapi di C berapa nilainya? Nilai fungsinya nggak ada. Gitu ya. Nah, oke. Jadi di C maunya, mau ada, mau nggak ada, di C itu nggak mau kita perhitungkan dulu. Nanti kalau udah ke kontinuan baru disambung lagi. Jadi kita akan membahas fungsi yang pada interval buka yang memuat titik C, tapi di titik C-nya mau terdefinisi nilai fungsinya boleh, nggak ada juga boleh gitu ya. Kayak ini sangat bagus terdefinisi, nyambung lagi. Yang ini nggak terdefinisi, tetap kajian limit bisa dilakukan. Ini juga, ini juga.
Gitu ya. Bila untuk semua titik X yang dekat dengan C, nah dekat itu kan jadi relatif. Nanti harus dikuantisasi lewat sebuah rumus. Nanti dekat tuh apa gitu. Ya. Berakibat, jadi kalau X-nya dekat dengan C, berakibat nilai fungsinya dekat ke satu nilai yang kita sebut L ya. Kayak ini, kalau X-nya dekat ke C, berakibat fx-nya y-nya dekat ke nilai L. Maka dikatakan limit dari fx untuk x mendekati C adalah L. Dan kita nulisnya seperti ini. Ini artinya limit x mendekati C dari fx nilainya L. Gitu ya. Di SMA udah belum ini? Saya khawatir kurikulum Merdeka ini boleh nggak ngambil gitu. Katanya ya. Nah, diingatkan lagi tadi perhitungan nilai limit. Jadi saya ngomongnya tadi udah di depan, padahal ini baru muncul di sini. Perhitungan nilai limit dan nilai fungsi adalah dua hal yang berbeda. Gitu ya. Kalau nilai fungsi ya tinggal di titik itu dimasukkan ke aturan fungsinya. Kalau nggak bisa dihitung ya dia nggak masuk ke daerah definisinya. Kalau limit harus lihat kecenderungannya. Kalau dari grafik ya gampang gitu kayak tadi. Nah hasilnya nilai fungsi dengan nilai limit bisa sama bisa beda. Nah contoh. Oke ya. Tentukan limit X mendekati 1 dari fungsi ini. Kalau ada gambarnya gampang ya. Coba saya gambar pakai GeoGebra. Tapi di ujian nggak ada, GeoGebranya nggak bisa dipakai. Tapi karena ini untuk menjelaskan, saya pakai. Tutup. Apa? Y sama dengan apa tadi itu? Hah? Lupa. X kuadrat min 1 dibagi X min 1. X pangkat 2 min 1. Pangkatnya di bawah. Dibagi, mana kursornya ini? Dibagi X min 1 gitu ya. Kalau GeoGebra itu nggak terlalu pintar. Lihat ini di 1 kan nggak terdefinisi. Ya. 0 dibagi 0 nggak boleh dicoret jadi 1. Tapi kalau GeoGebra tuh lihat nilainya di 1. Kenapa gini ya? Kenapa 2? Nah, biarin aja. Harusnya nggak ada nilainya di sini ya. Kan kalau X-nya 1, ini 0 dibagi 0. 0 dibagi 0 nggak ada. 10 dibagi 0 aja nggak ada. Apalagi 0 bagi 0. Tapi sebagai limit ada. Gitu ya. Ini lihat. Ini harusnya di sini bolong. Nah, kalau GeoGebra nggak ngerti itu. Dia aproksimasi aja. Terus limitnya di situ segitu ya udah diluruskan. Jadi nggak bagus pakai GeoGebra. Bagusan pakai tangan saya. Bentar tapi ke bawahnya dulu. Daerah definisinya adalah seluruh bilangan real dikurangi titik 1. Kalau himpunan tuh dikurangi boleh pakai minus. Tapi yang standar tuh pakai simbol ini. Ini artinya seluruh bilangan real dikurangi titik 1. Tuh himpunan. Orang Bogor jangan ngobrol aja. Apa gini? Ngobrol gini katanya. Ini masih banyak nih, bisa diisi ulang dari sini. Yang ini udah banyak vitaminnya. Sedikit vitamin. Percaya aja enggak ada yang dibalikin. Hah? Nanti aja kalau pas mengguyur dia langsung. Nah, kemudian ini saya faktorkan pembilangnya. Yang sama saya coret. Tapi kalau mau mencoret harus dikasih catatan. X-nya enggak 1. Kalau X-nya 1 gimana? Enggak termasuk. Kan ini enggak ada di DF. Ya.
Jadi fungsi ini dengan fungsi ini sama, secara umum nggak sama ya, sama untuk semua X yang di luar 1. Kalau yang ini kan di 1 boleh. Yang ini di 1 boleh ya. Kalau nggak ada catatan ini. Yang ini di 1 nggak boleh. Jadi sebenarnya dua fungsi ini fungsi yang berbeda. Karena yang ini daerah definisinya nggak kalau lihat ini aja daerah definisinya bilangan real. Kalau yang ini bilangan real dikurangi 1. Meskipun aturan fungsinya sama kalau dihitung, tapi ini dua fungsi yang berbeda karena daerah definisinya beda. Kecuali ditulis kayak gini, ada tambahan catatan gini. Jadi ini dan ini sama. Sama dengan mengingat X-nya nggak boleh 1. Saya gambar. Ini udah diomong barusan. Saya gambar. Kenapa ya jadi turun gitu? Joget gitu ya. Tuh joget. Ya biarin aja lah. Softwarenya. Ada salah mungkin saya ngetiknya. Nah, saya mau menggambar fungsi ini. Tapi ngegambarnya nggak dari sini. Saya gambarnya dari sini. Kan sama tadi ini dan ini. Kalau ininya diperhitungkan. X plus 1 jadi Y sama dengan X plus 1 ini. Kecuali di 1. Di 1 nggak ada nilainya. Kelihatan dari belakang. Ini berlubang. Sekarang yang satu lagi. Saya bikin fungsi yang ini aja. Tanpa syarat. Gx sama X plus 1 ini. Termasuk ini. Ininya isi gitu ya. Nah, beda ya. Fungsinya beda. Jelas. Yang awal, yang F dengan yang G beda. Gitu. Nah, dari pengamatan terlihat untuk X mendekati 1. Kalau X mendekati 1, mau yang atas maupun yang bawah sama-sama cenderung 2 kan? Jadi limitnya mah 2. Nilai fungsinya yang ini nggak ada di 1, yang ini ada. Tuh, nilai 2. Nah, ini ya, jadi untuk X mendekati 1, maka Fx menuju 2. Oh ya, perhatikan bahwa saya nulisnya sekarang pakai panahnya 1 ya. Kalau X mendekati 1 gitu. Jangan nulis pakai gini. Kalau ini mah untuk jika maka. Jika ini, maka ini gitu ya. Itunya 2 tuh. Yang implikasi kemarin. Kalau mendekati itu pakai panahnya 1. Gitu ya. Jadi kalau pakai panah 2, hati-hati, nggak akan berhasil. Panah 2 gitu, aduh saya lagi mau mendekati si X gitu ya, kasih hati. Nggak akan berhasil. Harus panahnya 1. Ini baru mendekati. Nah. Oke? Nah, pengamatannya kalau ada grafik kelihatan enak. Kalau nggak ada, gimana? Ya di tabel. Ini X mendekati 1. Kita lihat di kiri dan kanannya, angkanya ini makin mendekati 1. Yang sini juga makin mendekati 1 X ya. X-nya makin lama ini makin mendekati 1. Ini juga. Dan kita hitung Y-nya. Y-nya masukkan ke aturan fungsinya. Yang ini atau yang ini. Sama aja, asal jangan di 1. Nah, terlihat bahwa Y-nya kalau diamati makin menuju ke 2 nih. Kebaca nggak tuh? Tuh, nilainya makin mendekati 2. Secara intuitif. Nanti sih perhitungan ya. Dari kiri juga. Kalau dilihat nilainya makin lama makin mendekati 2. Jadi limitnya 2 gitu ya. Oke. Ini supaya intuitifnya masuk gitu. Jadi limit X mendekati 1 dari Fx yang ini 2. Nilainya di 1 tidak ada nilai fungsinya. Oke, lanjut lagi. Berikan contoh fungsi di mana nilai F1 ada, tapi limitnya tidak ada. Coba gambar di udara gimana? Pas tadi F1-nya ada, jadi di 1 ada nilainya, tapi limitnya nggak ada. Kira-kira fungsinya gimana? Gambar aja, nggak usah aturan fungsi.
Gambar. Gimana? Hah? Kamu gambar? Saya yang gambar dari Enggak. Hah? Iya ya. Jadi satunya dari sini, berarti sini. Hah? Satu lagi garisnya nggak nyambung gitu Pak. Oh, nggak nyambung. Satunya gini, ini titik C-nya di sini itu ya. Ini masuk nggak? Masuk. Masuk. Nah, itu lagi menuju ke situ, tapi akhirnya nggak masuk. Nah, ini limitnya nggak ada. Nilai fungsinya ada itu. Mana itu? Ini. Setinggi itu ya. Oke, gitu. Kalau mau pakai persamaan gimana? Fx-nya apa? Masa? Saya ganti yang barusan. Yang ini. Saya lengkang-lengkung susah. Lurus aja gitu. Nah. Apa? Ambil aja sembarang. Saya jangan ngambil yang itu. Susah. Saya ngambil yang ini aja. Y sama dengan X. Ini di 2 itu ya. Y sama dengan X di sini. Yang satu lagi saya gambar grafik garis lurus yang potong gitu ya. Tinggal cari aja titik istimewa di sini. Kan ini bisa dibentuk persamaan garisnya. Yang kiri juga. Jadi pecah. Apa? X itu ya. X kecil sama dengan 2. Kemudian ini apa? Harus ini ya. Ini katakan 3. Ini motongnya berapa? Di 5 itu kan. Melalui 2 titik ini kita bisa bikin persamaan garisnya. Tapi untuk X besar 2 saja. Gitu ya. Jadi potong. Jadi harus bisa grafiknya. Lihat dari grafik gampang. Tapi kalau mau bikin persamaannya gak harus bisa. Oke. Nah, contoh-contoh lain. Ini. Ada 3 fungsi ini. Ini fungsi ya. Fungsi ini juga. Ini F, G, dan H. Udah digambar. Kalau nggak bisa menggambarnya tolong tanya. Lupa lagi. Ini kok pecah 2 gini. Kok gambarnya bisa jadi yang ini gitu. Tanya kalau nggak bisa. Orang Bogor bisa nggak? Apa? Ada kamu menunduk wae babi ngobrol. Hah? Menggambar fungsi ini bisa nggak? Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau bisa, bisa. Nggak. Fungsi ini. Hah? Yang tadi bisa. Yang ini? Yang ini belum bisa. Coba. Pokoknya kalau belum bisa, itu tanya. Ini saya nanya dia. Sebenarnya mungkin ada juga yang lain yang belum bisa. Cuma malu-malu. Jangan malu-malu nanti. Kalau malu-malu nanti pas ujian malu-maluin hasilnya. Ya. Nah, kalau fungsi pecah gini, saya akan sederhanakan dulu yang ini. Ini tetap aja nggak diubah. Yang ini saya sederhanakan tadi jadi yang atasnya X plus 1, X min 1 dicoret jadi tinggal X plus 1 aja. Karena X-nya bukan 1, bisa ya disederhanakan ya. Kalau X-nya 1 nggak boleh yang ini. Tapi kalau X-nya 1 kan berlakunya yang ini. Nah ini membacanya gini. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya 1. Kalau X-nya bukan 1, Y-nya sama dengan X plus 1. Nah ngegambar. Kamu mulai pertemuan besok harus di depan. Kemarin juga harus di depan. Sini tuh jadi mantap di depannya. Hah? Kamu udah bisa belum gambarnya? Tuh, lihat. Kemarin waktu minggu pertama dia kelihatan lebih bodoh dari kamu. Setelah dievaluasi ternyata kamu yang lebih bodoh dari dia. Enggak juga deh ya. Sebenarnya asal belajar bisa. Minimal perhatian di kelas supaya nanti di rumah ngulang cepet gitu. Kalau di kelas nggak paham, di rumah nanti bingung sendiri gitu. Tanya temen, dibohongin sama temen supaya nilainya jelek. Nah, menggambarnya, ya kita sepotong-sepotong ikuti aturan ini. Kalau X-nya 1, Y-nya tuh 1. Gambarlah
pakai warna merah. Kalau X-nya 1, Y-nya tuh 1. Ini. Kalau X-nya bukan 1, gambarlah garis ini. Y sama dengan X plus 1. Garis lurus tentukan aja 2 titik. Kalau X-nya 0, berapa? Y-nya 1. Sini. Kalau X-nya 1 juga boleh, tapi nanti nggak dimasukkan 1 ya. Ya 2 aja lah. Kalau X-nya 2, jadi 3. Harus diturunin grafiknya bentar. Karena 3-nya nanti terlalu tinggi. Nah, gitu ya. Jadi, waktu X-nya 2, pakai aturan ini, X-nya bukan 1, 2, Y-nya 3. Jadi ini 2, ininya 3. Tuh 2, 3. Ini. Gitu. Nggak mau ganti warna. Bandel pisan. Nah, ini titik 2,3. Garis ini mana? Ya udah garis lurus melalui 2 titik ini. Tapi kalau X-nya 1 nggak boleh pakai yang ini. Tadi yang X1 nilainya ini 1 Y-nya. Jadi di sini berlubang. Gitu. Paham? Jadi gambarnya masing-masing. Kemudian lihat daerah. Paham jambul? Nah. Jambulnya bule. Oke. Ketiga grafik itu udah saya gambar ini. Coba. Saya mau nanya. Gambar yang kiri itu fungsi F. Ini G, ini H. F1 berapa? Hah? Tidak ada. G1? H1? Paham gak? Bohong. Hah? Abang Bogor, paham gak? Enggak ya? G1 berapa? G1 1, ya benar. Nah, sekarang limitnya. Kalau X mendekati 1, bayangkan dari kiri kanan ya, X mendekati 1, cenderung Y-nya berapa? Yang ini. 2 ya. Kalau X yang mendekati 1 ini, X mendekati 1, lihat grafiknya. Oh, cenderung tingginya 2. Meskipun F1 ini tidak ada tadi ya. Tidak ada. Tapi ini ada 2. Limit G1 tadi 1. Limitnya 2. Orang Bogor. 2 kata orang Bogor. Ya, cenderung Y-nya 2, cenderung. Yang ini tadi H1 2, limitnya juga 2. Jadi limit sama nilai fungsi bisa beda-beda. Dah, kelamaan. Fungsi bilangan bulat terbesar kemarin. Ingat, ini fungsi floor atau bilangan bulat terbesar. Ini adalah nilainya bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari X. Coba orang Bogor, lupa gerak. 1,5 nilainya berapa? 2, channel dia gini 2 tapi ini 1, kumaha bingung. Oh 1. Conge ya. Bilang 1 didengar 2. 2 berapa? Ragu-ragu. 2 ya. Udah masih paham ya? Bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari X. Sama boleh. Nah, gambar grafiknya di pertemuan minggu ke-1, di minggu 1 udah saya bahas rasanya ini grafiknya. F2 berapa? Y2 karena ini nama fungsinya Y. Y2 berapa?
2 tadi udah dijawab kan, kalau X-nya 2, 2. Kalau limit X mendekati 2 berapa? Nggak ada, karena ini X-nya 2, mendekati dari kiri cenderung 1. Mendekati dari kanan cenderung 2. Jadi nggak ada, nggak menuju satu nilai dari kiri dan kanan. Ini tuh gambarnya osilasi terus. Kalau menuju 0, menuju berapa? Nggak ada yang gitu juga ya. Osilasi terus, berubah-ubah. Jadi limit X menuju 0 dari sin 1/X itu nggak ada. Udah mas per X itu 1/0 susah. Ditambah dosa. Wah, udah dosa yang super lah gitu ya. Kalau daging mah udah bukan B1, B2 lagi, B3. B1 tuh daging anjing, B2 babi. B3 campurannya udah. Wah, ini mah super, nggak ada udah limitnya ya. Yang ini meskipun dibagi 0, kalau digambar grafiknya seperti ini, di 0 nggak ada, dia lubang ya itu. Tuh di 0 berlubang. Tapi limitnya 1 ini. Nanti akan kita buktikan secara hitungannya. Ini sekarang intuitif dulu. X kali sin 1/X. Tadi sin 1/X nggak ada. Tapi kalau dikalikan X, dia osilasi tapi makin lama makin rendah. Cenderung 0. Gitu ya. Tapi jangan dibayangkan gini. Nggak ada tadi sin 1/X kali 0, maka jadi 0. Nggak boleh ya. 0 kali fungsi lain lagi, limitnya bisa ada, bisa nggak ada, bisa tak hingga, bisa ada nilainya tertentu gitu ya. Bisa macam-macam. Jadi kalau 0 kali yang aneh, belum tentu 0. Nih, 0 kali yang aneh, belum tentu 0. Ya kebetulan di sini limitnya 0. Paham nggak ini? Yang bajunya ngikutin saya kotak-kotak? Hah? Pak, Ya. yang sin 1/X ini nggak ada limit. Yang atas. Ada ini. Hah? Yang atas? Nggak ada. Karena osilasinya nggak mengecil, terus gede aja. Nggak menuju satu nilai. Menuju berapa itu? Nih, jalan terus gitu. Ini sekarang di zoom. Gede lagi kalau di zoom. Udah deket pisahan ke 0. Oh, dilihat lagi pakai mikroskop. Jadi masih jauh. Terus gitu. Nggak menuju satu nilai kan. Robah-robah terus. Oke. Nah, selanjutnya saya membahas yang namanya limit sepihak. Kita lihat dulu ininya. Harus diklik dulu ini tangan atau panahnya. Klik. Udah bisa keluar nggak? Ya kemarin ini nggak bisa keluar katanya. Hah? GeoGebra-nya harus diinstal ya. Meskipun ini formatnya HTML. Atau dibuka langsung HTML-nya pakai browser. Nah, limit sepihak itu mau melihat kalau dari kiri aja atau dari kanan aja. Coba kalau dari kiri aja. Ini apa sih, ada 2? Ah, ini dari kiri aja. Jadi ini lihat yang ungunya. Harusnya yang ungu yang kontras ya. Harusnya ini tukar warna. Yang ungu hanya dilihat menuju titik C, titik 2 dalam hal ini. C-nya. Menuju titik C dari kiri. Kalau dari kiri artinya dari sebelah kiri C. Yang kanannya nggak mau dilihat meskipun kelihatan. Gitu ya. Jadi yang dari kanan jangan dilihat. Jadi saya kalau gini gimana ngegerakin ininya? Ini nggak touchscreen ya? Ya udah, kepaksa di sini. Oke? Lihat yang kiri ini, yang ungu menuju titik 2, titik C-nya 2 di sini. Kok nggak mau? Oh salah, yang atas. Nah, yang ini. Hah? Ini ngetawain dosen nanti kena itu loh, hukum karma. Kalau nggak percaya tanya sama yang agamanya Buddha. Nanti kena hukum karma, ujiannya bisa dapat 100 dari 1000. Gitu ya. Cenderung 6 ya. Ini cenderung 6 dari kiri. Dari kanan cenderung 6 juga. Ya, nanti ada pengertian limit kiri.
limit kirinya 6, limit kanannya juga 6 di sini. Dan kalau sama, jadi limitnya. Tapi bisa juga yang berbeda. Saya punya banyak gambar-gambar gini untung. Yang ini, di C nilai fungsinya sekian ya, sekitar 4, sekian lah. Tapi kita nggak mau melihat di C, kita lagi masalah limit. Dari kiri, cenderung 6 kan? Dari kanan, cenderung berapa ini? 3,5 itulah ya. Nah, jadi limitnya memang nggak ada. Tapi limit kirinya ada 6. Limit kanannya ya 3,5 gitu ya. Paham nggak orang Bogor? Nanti habis kuis Sabtu pulang ke Bogor ya? Saya mau nitip asinan kalau dia pulang. Ya tapi di tempat kos kamu nggak ada kulkas ya? Jangan nanti rusak. Bang Bogor. Jadi udah ya, kebayang limit sepihak hanya ngelihat dari kiri aja, dari kanan ada. Jadi ada nilai limit kiri, ada nilai limit kanan. Kalau sama, jadi nilai limitnya. Gitu ya. Kerasa kan? Secara feeling kerasa sebelum nanti hitungannya yang susah. Hitungannya itu nanti kalau dihayati sampai 100% bisa jadi gundul. Benar. Jadi nanti ngerti 70% saja saya udah senang lah kalau yang teoritis sih. Nah, limit sepihak bertujuan untuk mengamati udah ya, udah saya omong tadi dari kiri aja atau dari kanan aja. Nulisnya. Kalau kita mau menghitung limit kiri, maka nulisnya gini. Nah, ininya ada tanda min. Bukan menyatakan negatif C-nya atau nilainya fungsi. Nilai limitnya bisa positif, C-nya bisa positif. Ini menyatakan bukan tanda bilangan, tapi tanda bahwa limitnya dilihat dari kiri. Soalnya nanti kalau udah di soal, nah ini berarti negatif gitu. Enggak ada hubungannya dengan bilangan negatif positif. Ini perjanjiannya kalau min pangkat gini, ini artinya dari kiri. Ya. Oke, kita baca ininya. Bila untuk semua titik X di sebelah kiri C dan dekat dengan C, bergerak mendekati C dari kiri gitu, berakibat nilainya menuju suatu nilai L, dikatakan limit kirinya adalah L. Temennya limit kanan, ini simbolnya ini ya, sengaja ini dimerahin. Udah dimerahin aja masih lupa. Lihat, datang bulan lupa gitu. Jadi aja nanti pas pulang kuliah bisa bocor. Gitu ya, ini udah dimerahin nih supaya nggak lupa. Mungkin harus tebal gitu ya. Minusnya tebal gitu. Jadi kayak balok. Kayak persegi panjang. Udah paham limit kiri kanan? Intuitifnya perlu karena nanti ngitungnya rumit. Tapi kita udah bisa bayangkan ini harus begini nih. Nanti kira-kira hasilnya. Kok kalau dihitung lain, berarti di mana itu letak salahnya? Jadi udah ada feeling dulu. Kira-kira hasilnya akan gimana? Oke, ini udah tadi. Lagi. Ini kabang limit kiri kanan. F2 berapa? Ini fungsi bilangan bulat terbesar. F2 2 kata orang Bogor juga tadi ya. Jadi ini lihat, kalau X-nya 2, kalau nilai fungsi betul-betul di 2 mana gitu. Di 2 bukan yang ini. Tapi yang ini nilainya X-nya 2, Y-nya 2. F2 2 gitu ya. 2. Limit X menuju 2 dari kiri berapa? 1. Nih, 2 dari kiri jadi ke sana ya. Lihat Y-nya, berarti Y-nya yang ini lihat ya ke sana. Y-nya selalu 1. Menuju 1. 2 dari kanan? 2. Jadi limitnya
Tidak ada. Nggak tahu lah, pokoknya tidak ada itu. Jangan kerekam. Nanti dilihat sama Bapak Purcell cilaka. Udah tua dia, umur 90 lebih, masih hidup. Oke. Ini F-3 berapa? Hah? F-3? Ya, asik. Ini menuju -3 dari kiri, dari kanan. Jadi ini gitu ya. Jadi kalau sama dia jadi limitnya. Kalau beda ini jadi tak ada. Ini F1 berapa? Hah? Jendol itu F1 berapa? Hah? 1. F1 tuh Hah? Iya, Formula 1 balapan mobil. Oh, mobil kok gini ya? Gini harusnya. Oh. Benar. Benar kan? Aduh, kalah ketawa dia. F1 1. X menuju 1 min berapa? Dari kiri cenderung? Dari kanan? Enggak. Sebentar. Kalau osilasi terus nggak ada ya. Kayak yang 0 tadi. Tapi kalau gininya tuh gitu. Nah itu lain. Ini kelihatannya osilasi terus. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi ini tidak ada. Karena dia gerak terus. Kalau yang menuju itu geraknya gini. Bisa osilasi tapi tingginya makin lama makin rendah menuju 1 itu ya kalau ada. Kalau osilasinya gini. Makin rendah ini. Menuju titik yang ini gitu. Nah, itu ada ya. Oke. Nah, dari uraian tadi kalau limit kiri sama dengan limit kanan berarti limitnya ada gitu ya. Kalau limitnya ada, ya limit kiri dan limit kanannya pasti sama. Limitnya ada, ya limit kiri kanannya sama. Atau kadang-kadang kita perlunya ngitung limitnya susah. Hitung aja limit kirinya lebih gampang, limit kanannya lebih gampang. Kalau sama, ya itu nilai limitnya. Oke ya. Lanjut lagi. Nah, ini susahnya mulai. Padahal tinggal berapa menit ya? Oh memang kalau yang susah saya agak cepat. Karena jelasinnya juga susah. Jelasannya susah kalau ditanya nggak ngerti sama mahasiswa. Jadi harus cepet-cepetan. Nggak ada ya. Kalau ini mau nanya boleh. Hanya ada kemungkinan ditanya ulang, saya jelaskan ulang, masih belum ngerti, bisa dimaklumi yang ini. Nanti yang masuk matematik tuh kalau udah tingkat 2 atau tingkat 3 ya analisis real, itu baru masuklah intuitifnya. Tingkat 1 dulu saya juga bingung. Gitu ya. Tapi ya kalau dapat 60-70% udah lumayan. Oke, pada bagian ini akan dikaji, dibahas pendekatan limit secara formal. Maksud secara formal ya lewat rumusan matematik, nggak boleh dibayang-bayang, harus ada hitungannya. Kayak tadi limitnya kebayang dari grafik, gitu ya. Nah, ini mah harus hitungannya. Pada pendekatan ini, arti dari sebuah limit yang sebelumnya dibahas secara intuitif melalui gitu ya. Istilah dekat, tadi X dekat ke C akan dirumuskan dengan hitungan yang lengkap. Itu maksudnya formal. Oke. Sebelum membahas konsep limitnya sendiri, saya perlu menjelaskan notasi ini meskipun udah tahu
Tapi supaya nanti lain kali cepet gitu ya. Coba kita lihat ini. Nanti gambarnya nanti. Ini. X mutlak X kurang C kecil dari delta. Deltanya bilangan positif berapa aja nanti. Kalau dibuka mutlaknya jadi ini. Bener nggak? Coba. Kalau dibuka kan sebenarnya dia jadi min delta X min C. Gitu kan ya? Kemudian semua ruas saya tambah dengan C. Ruas kiri ditambah C, ruas tengah ditambah C, jadi tinggal X, ruas kanan ditambah C. Oke, kenapa perlunya ini? Perlunya yang barusan itu untuk membayangkan kalau ada yang nolnya nggak penting dulu. Seperti ini, langsung kalian membayangkannya ini. Interval pusatnya C, ke kiri dan ke kanan sejauh delta. Jadi ini C min delta, C plus delta. X-nya mana? X-nya semua yang di sini. Ini. X di antara C min delta, C plus delta. Jadi kalau ada ginian, C pusatnya ke kiri delta, ke kanan delta. Ini semua X-nya. Udah ingat? Besok lupa lagi. Jadi kalau X tambah 3 kurang dari setengah artinya apa? Pusatnya berapa? Bukan, min 3. Harus min ini. Min 3 ke sini setengah jadi 3,5. Ke sini kurangi setengah jadi berapa? Bukan 3,5 tambah setengah jadi berapa ya? Bodoh. Pokoknya ini setengah, jaraknya ini setengah. Ini jadi berapa? Ini jadi 2,5. Nah, itu X ini artinya semua X yang ada di sini. Gitu. Udah ingat? Hah? Apa ini? Sempol. Aman. Ingat-ingat ya? Oke, saya hapus lagi ini. Jadi kalau ketemu notasi, ngapusnya susah. Ketemu notasi ini, langsung kebayangnya interval di C ke kiri sejauh delta, ke kanan sejauh delta. Nah, X ini semua. Semua X di sini. Nah, kemudian ada tambahan besar 0. Berarti kalau X-nya sama dengan C, nggak dimasukkan. Ya. Jadi intervalnya tadi, saya gambar lagi. Yang ini, C. Ini C min delta, C plus delta. Nah, yang ini nggak ikutan. Semua. Kecuali itu. Ada apa? Suara setan. Gitu ya. Jadi fungsi ini apa? Karena apa? Tadi kan di depan, kalau membahas konsep limit, di C-nya kita nggak perlu tahu nilai fungsinya. Kita maunya kecenderungannya aja. Jadi C-nya tuh dibuang. Buang. Jauh. Gitu ya. Jadi konsep limit, C-nya nggak perlu ada nilai fungsinya atau nggak ada nilai fungsinya, nggak peduli. Di C nggak mau dilihat. Meskipun kelihatan gitu ya. Kelihatan lagi. Oke. Jadi, ingat-ingat, ini adalah ini. Ininya nggak masuk ya. Ujungnya tentunya nggak masuk karena membahas interval buka. Dengan cara yang sama, push dulu. Push. Lama sih push mah. Mendingan mendingan batalin pakai control set. Dengan cara sama, kalau fx min L kecil epsilon bilangan. Misalkan dulu angka fx min 5 gitu ya. Kecil dari 1/3. Ini artinya apa? Sama kayak yang tadi, cuma sekarang disumbu Y. Pusatnya di 5, ke atas ke bawah 1/3. Y-nya ini kan Y. Nah, itu semua ini.
Cuma kalau Y nggak ada tambahan ini. Nggak ada. Y-nya seluruhnya. Termasuk 5-nya. Ya. Kalau yang X-nya tadi titik C-nya nggak diikutkan. Kalau di sini L-nya ini ikut 5-nya. Jadi dengan demikian kalau dibuka ini artinya Y-nya, ini Y-nya ya. Y, Fx itu Y. Dari titik pusatnya L ke atas ditambah epsilon dikurang ke bawah kurangi epsilon. Nah, semua Y di sini. Nanti supaya cepat kalau ada Fx min 5 kecil sepertiga, udah kebayang 5 sepertiga dikurangi sepertiga. Ini setan keluar masuk. Begitu? Udah pusing belum? Kalau udah pusing? Hah? Oh, iya L. Aduh, makasih. Ini harus saya tandai. Dan di-save buat direvisi tahun depan. Tahun lalu nggak ada yang ngomong nih. Tahun lalu yang nggak ada yang ngomong. Lanjut lagi. Jadi, ini, karena notasi ini akan muncul berulang-ulang, adalah menyatakan tadi kan isinya adalah ini nih C ini kesini dikurangi delta, di sana tambah delta, C plus delta, C min delta. Ini adalah dan ini hasilnya X itu semua di sini kecuali yang ini nggak masuk yang di situ ya. Oke, ini adalah himpunan semua titik X yang jaraknya terhadap C lebih kecil dari delta. Jaraknya terhadap C itu jaraknya bisa ke sini atau ke sini. Jaraknya nggak lebih dari delta. Tapi C-nya dibuang. Kalau ini sama aja cuma Y-nya. Himpunan semua titik Y atau Fx yang jaraknya terhadap L kecil dari epsilon. Boleh L-nya termasuk. Jelas termasuk gitu ya. Ininya penting nih. Lihat lambat-lambat saya nih. Nah. Sekarang kita bahas ini. Aduh, tapi tanggung ya. Oke, kita lihat. Masuk aja inilah. Sampai 37. Coba, ini belum sampai definisi yang susahnya. Nah, diberikan fungsi 2x min 1, tapi x-nya nggak boleh 3. Jadi daerah definisinya ini adalah seluruh bilangan real dikurangi titik 3. Karena ini ada syarat. Kalau saya gambar ini Y sama 2x min 1, gambarnya garis lurus. Kecuali di 3, kalau x-nya 3, ini dilubangi, nggak ada nilainya. Ya. Paham? Nah, pertanyaannya. Untuk setiap epsilon, jadi epsilonnya diberikan duluan. Dibayangkan, kalau untuk setiap, jangan bayangkannya, kan epsilonnya banyak tuh. Bayangkannya satu nilai, tapi belum ditentukan angkanya berapa. Kita punya nilai ini, bilangan epsilon positif. Nah, tentukan nilai delta. Jadi ini harus dihitung deltanya. Ya, nanti deltanya selalu dihitung. Misalkan dapat, 1/5 epsilon gitu. Atau akar epsilon gitu. Ya, pokoknya epsilonnya ada duluan. Bayangkan satu angka tapi jangan dikasih bilangan. Di sini saya kasih bilangannya. Tapi nantinya di limit nggak boleh pakai bilangan. Pokoknya berapapun epsilonnya. Satu bilangan yang belum ditentukan, tapi udah punya bilangannya. Dicari deltanya supaya berlaku ini. Ini apa? Ini artinya kalau X-nya berada di, ini ingat tadi 3 ke kiri tambah delta, ke kanan kurang delta. Ini 3 tambah delta kurang delta. 3-nya nggak masuk. Kalau X-nya ada di yang merah,
maka Y-nya harus berada di interval pusatnya 5, ke atas sebesar epsilon, ke bawah sebesar epsilon. Kurangi ya. Berapa deltanya kalau epsilon diberikan? Kita lihat, kalau epsilonnya 1. Ya, kalau epsilonnya 1. Kalau epsilonnya 1, saya harus cari deltanya. Nah, saya hitung. Ambil dulu ini. Kenapa lama di kau? Hah? Oh, karena bikinnya pakai PPT. Jadi, kalau kembali ke sini, saya mencari delta, epsilon diberikan 1. Ini 1. Ini 1. Dicari deltanya berapa? Nih, ini sama salinan dari sini. Deltanya berapa supaya berlaku implikasi ini menjadi benar? Tuh, gimana nyarinya? Kayak waktu pertaksamaan di depan. Saya berangkat dari sini, betul? Robi mungkin berangkat dari sini. Nggak tahu saya Robi ngejelasinnya gimana. Bisa juga dari sini, menurut saya lebih susah. Tapi Robi itu memang manusia susah. Suka yang susah-susah dia. Nah, gitu ya. Kalau dia ada cara yang lebih gampang boleh. Karena dia juga mungkin manusia gampangan. Pokoknya mah dia kalah lah gitu. Gini. Saya berangkat dari sini ya. Saya ngapain? Saya melakukan serangkaian langkah supaya muncul faktor ini. Syukur-syukur kalau muncul. Kalau nggak bisa, pakai cara yang di latihan dulu. Munculin dulu X-3 kalau nggak bisa keluar mutlak. Oke, dari sini saya masukkan fungsinya mana tadi? Lihat lagi. Fungsinya ini. Kalau X-nya bukan 3. Memang kalau di limit di 3-nya nggak perlu dilihat. Jadi saya pakai ini. X-nya bukan 3, berlaku ini. Ya, benar nggak tadi? 2X-1. Tuh. Saya teruskan, sederhanakan dulu ini. Saya buka. Padahal dikurangi langsung dibagi 2, langsung hasil ya. Tapi nggak apa-apa lah, dibuka dulu. Buka dulu. Dia mau mandi dulu, buka baju. Nah. Ini benar nggak? Benar, ini 2X-6. Oke. Butut, nggak mau. Wah, nggak bisa ditulis lagi di PPT. Bisa deh. Tapi nggak enak bawa ke OneNote aja. Jelek-jelek yang ini jawabannya. Tutup aja. Saya pakai OneNote. Supaya sejalan dengan yang di pertaksamaan. Oke, ini saya hitung lagi. Merah lagi. Ini 2X-6 kecil 1. Gitu. Langsung aja dibagi 2 ya. Dibagi 2 menjadi X-3 kecil dari setengah. Nah, jadi ambil delta berapa? Delta sama dengan setengah. Maka berlaku, tulis ulang ya, kan ini yang harus ditunjukkan. 0X-3 kecil setengah mengakibatkan Fx-5 kecil 1. Ini dari mana nyimpulkan ini? Dari panah-panah ini. Kalau ini kecil dari setengah, berlaku panah ke atas. Kenapa nggak ditulis gini? Pertanyaan soalnya mencari delta supaya berlaku satu arah aja. Ini berlaku 2 arah, kelebihan. Cukup dijawab sesuai permintaan soal 1 arah. Kalau berlaku 2 arah, ya 1 arah juga berlaku. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kalau berlaku bolak-balik, ya 1 arahnya juga berlaku. Udah dapat deltanya setengah, isilah di sini setengah gitu ya.
Gitu? Aduh, udah 36 tuh. Lama ini. Sekarang gini. Kalau tadi saya tulis ini 1/201, betul nggak? Tidak, nggak ekivalen. Berlakunya begini. Berlakunya kalau saya bandingkan dengan apa? X min 3 kecil 1/201, ini berlakunya panah ke kiri ke kanan? Hah? Sini atau situ? Atau dua-duanya gitu? Hah? Ke kiri ya, ini kan lebih sedikit yang kanan X-nya. Di interval yang sedikit pasti termuat di interval yang gede. Gitu ya. Jadi ambil delta 1/201 juga boleh. Karena ini mintanya satu arah. Dari sini berlaku yang ini. Jadi delta tuh kalau udah ketemu satu, yang lebih kecilnya pasti berlaku. Begitu ya. Paham? Kalau udah paham, kita udahan dulu. Karena ini masih panjang ceritanya. Sekian dulu. Sampai jumpa besok. Ya, rekamannya kok nggak ada?